Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Insinyur Muhammad Mahmudi, MS, selaku dosen Biologi Perikanan M03 yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk melakukan presentasi mengenai materi pemijahan. Adapun anggota kelompok 4, yaitu Adinata Hizkia, Aditya Putri Wijaya, Andi Muhammad Sefan Erian, Andika Farah Sadian Putra, Amanda Maulidia, Denis Andini, Evelyn Prananingtyas, Ferry Fendi, Hanif Rizky, Sylvia Sulistianisi, dan Tatanan Khairul Ummah. Baik, perkenalkan nama saya Sylvia Sulistianisi, akan melakukan presentasi mengenai pengertian pemijahan. Pemijahan sendiri memiliki arti adalah proses pengeluaran sel telur oleh induk betina dan sperma oleh induk jantan, yang kemudian diikuti dengan perkawinan. Penambahan populasi tergantung pada keberhasilan pemijahan, dan juga tergantung pada kondisi di mana telur dan larva kelak akan berkembang. Pemijahan menuntut suatu kepastian untuk kelangsungan hidup keturunannya dengan memilih tempat, waktu, dan kondisi yang menguntungkan. Di mana pemijahan sendiri merupakan bagian dari reproduksi ikan yang menjadi mata rantai daur hidup keberlangsungan hidup spesies ikan. Nah, macam-macam pemijahan sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ikan vivipar, yaitu pemijahan dengan melahirkan anaknya, serta anaknya mendapat jaminan hidup dari induknya untuk melangsungkan awal kehidupan. Lain halnya dengan golongan mamalia, ikan vivipar biasanya mengandung anaknya dapat berubah-ubah masanya. Oleh karena itu, tergantung pada suhu perairan. Jadi jika suhu perairan semakin bertambah dari biasanya, masa kandungan ikan juga akan semakin pendek atau sebaliknya, karena itu mempengaruhi metabolisme dari daur hidup ikan. Untuk contohnya sendiri ada ikan Apogon imberbebis. Selanjutnya yaitu ikan ovovivipar, yaitu pemijahan pada ikan yang melahirkan anak-anaknya, namun keturunannya mendapat semacam jaminan atau keyakinan dari induk untuk dapat melangsungkan awal hidupnya dengan aman. Jadi dengan kata lain, anak ikan ovovivipar itu mempunyai kuning telur yang berguna untuk makanannya ketika berada di dalam tubuh induknya, di mana hal ini adalah sebagian dari induk sebagai pelindung. Untuk jenis ikannya, salah satu jenis ikannya adalah ikan torpedo. Kemudian ikan ovipar, yaitu ikan yang mengeluarkan telur pada waktu terjadi pemijahan. Telurnya banyak mengandung kuning telur dan berguna untuk anak ikan untuk mengawali daur hidup di luar tubuh ikan. Biasanya pada ikan ovipar ini berfekunditas besar atau jumlah telur yang dikeluarkannya besar, disebabkan karena untuk mengimbangi tekanan keadaan sekelilingnya, terutama dari serangan predator. Salah satu contoh ikan ovipar adalah ikan koi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri telur ikan. Oh ya, sebelumnya saya Andika Fasalan Putra akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, telur ikan vivipar. Umumnya memiliki fekunditas kecil disebabkan untuk mengimbangi tekanan keadaan sekelilingnya dari hal yang tidak lazim, terutama dari serangan predator, dan mempunyai kuning telur yang sudah sangat reduksi dan pada perkembangan awal hidup anaknya di dalam tubuh induk mendapat makanan dari induk. Kemudian ada telur ikan ovipar. Biasanya berfekunditas besar atau jumlah telur yang dikeluarkannya besar, disebabkan untuk mengimbangi tekanan keadaan sekelilingnya dari hal yang tidak lazim, terutama dari serangan predator.
Telurnya banyak mengandung kuning telur yang berguna untuk anak ikan mengawali darah hidupnya di luar tubuh ikan. Yang selanjutnya ada telur ikan ovovivipar. Ikan ini melahirkan anak-anaknya dan mempunyai fekunditas kecil, namun keturunannya mendapat semacam jaminan atau keyakinan dari induk untuk dapat melangsungkan awal hidupnya dengan aman dan mempunyai kuning telur lebih banyak daripada ikan vivipar yang berguna untuk makanan anaknya ketika berada dalam tubuh induknya. Next. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Denis Anini Puspitasari akan melanjutkan materi mengenai pemijahan ikan. Menurut Yuniar pada tahun 2017, terdapat 3 cara pemijahan, yakni pemijahan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama yaitu ovipar. Sel telur dan sel sperma bertemu di luar tubuh dan embrio berkembang di luar tubuh sang induk. Sebagian besar jenis ikan ini tergolong pada golongan ovipar. Pada proses ini, jantan dan betina mengeluarkan sperma dan telur bersamaan, lalu dibiarkan hanyut di perairan terbuka dan kemudian menempel pada substrat. Contoh ikannya yaitu ikan mas, mujair, tongkol, dan kakap. Yang kedua yaitu vivipar. Kandungan kuning telur sangat sedikit, maka dari itu perkembangan embrio dengan bantuan suplai makanan dari induk. Anak ikan ini akan keluar dari tubuh induknya menyerupai induk dewasa. Golongan ini umumnya berfekunditas kecil, akan tetapi ikan ini memiliki semacam jaminan dari induk untuk melangsungkan awal hidup dengan aman karena telur ikan berada di dalam tubuh induknya, tidak seperti ovipar tadi di mana telurnya dibiarkan hanyut. Contoh ikannya yaitu umumnya jenis ikan bertulang rawan seperti hiu dan pari, dan beberapa ikan bertulang jenis sejati tergolong vivipar, yaitu famili Poecilidae, Godidae, Aneblepidae, dan Yaminicidae. Yang ketiga yaitu ovovivipar. Sel telur memiliki cukup banyak kuning telur, embrio berkembang di dalam tubuh ikan induk betina, tetapi tidak mendapat suplai makan dari induk, dan anak ikan menyerupai induk dewasa. Jadi pada ikan golongan ini akan melahirkan seperti halnya vivipar, namun perkembangan anaknya di dalam kandungan mendapat persediaan makanan dari persediaan kuning telur yang cukup banyak. Contoh ikannya yaitu ikan-ikan live bearers. Next. Selanjutnya saya Evelyn Pranani Jasmilawati akan menjelaskan mengenai penyimpanan sperma. Yang pertama, sperma pada ikan famili Scorpaenidae yang merupakan ikan ovovivipar banyak ditemukan menempel pada lapisan epitel folikel yang matang tetapi tidak pernah ada di dalam folikel. Kemudian pembuahan oleh sperma di dalam tubuh ikan betina terjadi setelah kopulasi. Yang kedua ada sperma ikan famili Embryotosidae yang tidak membuahi dapat bertahan selama 6 bulan setelah terjadi kopulasi dan akan membuahi telur yang masih dalam folikel. Yang ketiga ada ikan yang tergolong dalam famili Poecilidae, memiliki kemampuan untuk menyimpan sperma di dalam oviduknya untuk digunakan pada proses pembuahan selanjutnya. Sel sperma disimpan selama 2 tahun untuk proses pembuahan sebanyak 5 hingga 9 kali. Yang keempat ada ikan gupi betina yang dapat menyimpan sperma hingga berbulan-bulan setelah kawin dengan jantan. Cadangan sperma tersebut berfungsi untuk membuahi beberapa telur yang telah matang. Yang kelima ada udang betina yang memiliki alat kelamin telikum yang berfungsi menyimpan sperma. Telikum ini terletak di antara dasar sepasang kaki jalan atau periopoda. Next. Kemudian ada pemicu pemijahan. Yang pertama ada fotoperiod. Fotoperiod sendiri mempengaruhi proses ovulasi pada beberapa ikan teleostei. Fotoperiod mempengaruhi tingkat gonadotropin, yaitu pada ikan Oryzia selatipes, dan mekanisme syaraf yang menentukan waktu pemijahan ikan laut. Fotoperiod ini juga mempengaruhi perkembangan gonad, terutama pada ikan jantan. Yang kedua ada suhu. Suhu berpengaruh terhadap fungsi sistem reproduksi ikan teleostei, yaitu laju ekspresi dan pembersihan gonadotropin
releasing hormone atau GnRH, peningkatan gonadotropin oleh gonad, siklus harian gonadotropin, sintesis dan katabolisme steroid, dan stimulasi gonadotropin. Suhu juga berpengaruh pada stimulasi endokrin yang mendorong terjadinya ovulasi. Kemudian ada substrat pemijahan, di mana mekanisme pengaturan ovulasi dipengaruhi oleh kebutuhan ikan terhadap substrat tertentu yang sesuai untuk melakukan ovulasi. Misalnya ikan goldfish yang membutuhkan vegetasi dan ikan Sumatera betina yang memerlukan tanaman air atau akar pohon yang terendam air untuk menempelkan telurnya. Kemudian yang keempat ada ketersediaan makanan. Ikan membutuhkan komposisi protein dan lemak yang cukup untuk pematangan gonad. Selain itu, ikan juga membutuhkan mineral seperti fosfor, seng, mangan, dan vitamin E. Yang kelima ada faktor sosial atau hubungan antar individu. Interaksi antar individu dapat mempengaruhi tingkah laku, reproduksi, dan fertilitas. Misalnya, ikan sepat jantan yang sedang membuat sarang dapat cepat ovulasi. Pada beberapa spesies ikan, ovulasi terhambat apabila kepadatan ikan di suatu perairan tinggi. Yang terakhir ada salinitas, yaitu salinitas dapat memengaruhi tingkat plasma steroid ikan. Misalnya ikan black bream jantan menunjukkan peningkatan tingkat plasma steroid pada salinitas yang meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Putri Wijaya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor keberhasilan pemijahan, di mana terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pemijahan yang antara lain yaitu pertama, umur kematangan seksual, di mana tingkat kematangan gonad berpengaruh terhadap pemijahan. Setiap individu memiliki tingkat kematangan yang berbeda, di mana hal tersebut disebabkan oleh adanya sifat genetik populasi, perbedaan laju pertumbuhan, kualitas perairan, perbedaan wilayah, dan tekanan penangkapan. Faktor yang kedua yaitu musim pemijahan. Ikan ovipar memiliki waktu pemijahan teratur dan memijah setiap tahunnya. Golongan ikan yang memijah pada musim semi juga akan memijah pada musim yang sama di tahun berikutnya. Faktor yang ketiga yaitu tempat pemijahan. Ikan memiliki tempat pemijahan tertentu yang berbeda-beda. Contohnya tempat pemijahan ikan air tawar yang terdiri dari perairan tergenang seperti danau, wilayah perairan mengalir seperti ekosistem sungai, dan juga daerah banjiran. Faktor yang keempat yaitu parental care. Parental care sendiri terbagi menjadi dua, yaitu passive parental care dan juga active parental care. Di mana passive parental care merupakan kondisi di mana ketika ikan betina banyak menghasilkan kuning telur daripada embrio yang berperan untuk mempertahankan hidupnya sampai ikan muda tersebut mendapatkan tempat atau lingkungan yang optimal. Ikan jenis ini lebih banyak menghasilkan telur dan meninggalkan telurnya. Yang kedua yaitu active parental care, di mana ketika ikan betina dan ikan jantan atau induk aktif menjaga telur atau larva dari gangguan predator. Faktor yang kelima yaitu sex ratio. Sex ratio merupakan perbandingan antara ikan jantan dan ikan betina. Lalu faktor yang keenam yaitu kualitas lingkungan. Pemijahan ikan-ikan tropis mengikuti pola hidrologis dan laju penggenangan rawa banjiran dengan periode puncak pemijahan sebelum banjir maksimum. Adanya hambatan seperti kerusakan habitat dan pencemaran dapatnya berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pemijahan. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai ruang pemijahan. Pergerakan ruaya ikan ke daerah pemijahan dengan tujuan penyesuaian dan keyakinan tempat yang paling menguntungkan untuk perkembangan telur dan juga larva, sehingga ruaya pemijahan tersebut berhubungan dengan rekrutmen dan mortalitas. Ruaya ikan dalam rangka pemijahan dibagi menjadi dua, yaitu amfibiotik dan holobiotik, di mana amfibiotik itu merupakan ikan yang melakukan ruaya. Ikan yang melakukan ruaya untuk memijah di perairan air tawar tersebut disebut dengan potamodromus, sedangkan ikan yang melakukan ruaya untuk memijah di perairan laut disebut oceanodromus. Ikan anadromus melakukan pemijahan dari laut ke sungai, sedangkan ikan catadromus melakukan ruaya pemijahan dari perairan tawar ke perairan laut. Yang kedua yaitu holobiotik, yaitu ikan yang tidak melakukan ruaya. Umumnya terjadi pada ikan yang hidup di perairan tenang seperti rawa,
sungai kecil, zona litoral danau, pinggiran sungai, dan juga ikan-ikan karang. Yang selanjutnya yaitu pasangan dalam pemijahan. Pasangan dalam pemijahan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu promiscuous, polygamous, polyandry, dan monogami. Yang pertama yaitu promiscuous, merupakan ikan jantan dan betina masing-masing memiliki beberapa pasangan dalam satu musim pemijahan, sehingga satu jantan membuahi beberapa betina dan satu betina juga dibuahi oleh beberapa jantan. Contohnya ikan yang mengalami promiscuous yaitu ikan herring dan surgeon fish. Yang kedua yaitu polygamous polygyny, di mana ikan jantan memiliki beberapa pasangan dalam satu musim pemijahannya. Contohnya pada sebagian besar ikan-ikan jenis mujair dan Serranidae. Yang ketiga yaitu polyandry, di mana ikan betina memiliki beberapa pasangan dalam satu musim pemijahan. Misalnya pada anemone fish. Yang keempat yaitu monogami, merupakan ikan memijah dengan pasangan yang sama selama beberapa periode pemijahan. Misalnya ikan baronang, jawfish, dan hamlet. Next. Baik, materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Adina Taiskia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fertilisasi. Menurut Cahyono pada tahun 2020, fertilisasi atau yang biasa disebut dengan pembuahan secara umum merupakan proses perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara bergabungnya inti sperma dengan inti sel telur dalam sitoplasma sehingga membentuk zigot. Tipe reproduksi atau fertilisasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu fertilisasi internal atau in vivo, di mana jenis jantan menempatkan sperma ke dalam tubuh betina untuk menghindari kekeringan dan mendekatkan kedua gamet. Yang kedua, ada fertilisasi eksternal atau in vitro, di mana terjadi penggabungan kedua gamet di luar tubuh induk. Next. Nah, untuk tahapan reproduksi sendiri ada 3. Yang pertama ada pre-spawning atau sebelum pemijahan, yaitu pematangan gonad, migrasi, dan mempersiapkan sarang. Mempersiapkan sarang ini terjadi pada jenis ikan tertentu. Yang kedua ada spawning atau pemijahan, yaitu kopulasi, di mana memilih pasangan dan melakukan kegiatan reproduksi atau berjumbu. Yang ketiga ada post-spawning, di mana ini merupakan tahap setelah pemijahan, yaitu perkembangan embrio, penetasan, perkembangan larva, serta pemeliharaan anak. Untuk jenis kelamin sendiri, ikan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gonokoristik atau dioecious, di mana hanya satu jenis gonad berkembang sehingga jenis kelamin tetap seumur hidup. Yang kedua ada hermaprodit, di mana kedua jenis gonad berkembang dan mampu berfungsi. Terdiri dari hemaprodit sinkroni, yaitu berkembang serentak baik matang bersamaan maupun bergantian. Yang kedua ada hermaprodit protandri, di mana awalnya jantan, semakin tua menjadi betina. Yang ketiga ada hermaprodit protogoni, di mana awalnya betina, semakin tua menjadi jantan. Yang ketiga itu parthenogenesis atau gynogenesis, di mana perkembangan individu tanpa melalui fertilisasi, hanya menjadi individu betina. Sperma hanya berfungsi merangsang sel telur untuk mengembangbiakan, tetapi tidak mengambil bagian dalam hereditas. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Amanda Maulidia Melita akan menjelaskan mengenai habitat ikan. Secara umum terdapat 3 jenis strategi reproduksi pada ikan laut tropis berdasarkan tipe telurnya. Yang pertama yaitu jenis telur pelagis atau pelagic eggs. Telur-telur yang bersifat pelagis ini mempunyai berat jenis yang sama atau lebih ringan dari berat jenis air laut.
sehingga telur tersebut dapat melayang di kolom perairan atau mengapung di permukaan. Jenis telur pelagis dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang melepaskan telur di kolom perairan dan yang melepaskan telurnya di dasar perairan. Yang kedua, jenis telur demersal. Jenis telur ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada berat jenis air laut, sehingga dapat tenggelam di dasar perairan. Ikan-ikan yang melakukan hal seperti ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang memijah di dasar dan melepaskan telurnya di kolam perairan. Yang ketiga, jenis telur yang ditetaskan dalam tubuh untuk kemudian dikeluarkan dalam tubuh induk dalam bentuk larva atau ikan-ikan muda. Cara yang terakhir ini dikenal juga dengan melahirkan anak. Kemudian cara perkembangbiakan ikan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, non-guarders atau ikan-ikan yang tidak menjaga telurnya. Yang kedua, guarders, ikan-ikan yang menjaga telurnya. Pada golongan ini, beberapa ikan juga membuat sarang dari busa, campuran substrat maupun batu kerikil. Yang ketiga, bearers, ikan-ikan yang melahirkan anaknya. Dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal, golongan ikan-ikan yang beranak di luar tubuh atau mengandung anak. Yang internal, merupakan ikan-ikan yang mengandung anaknya dalam tubuh. Berdasarkan habitat ikan, memijat dibedakan menjadi lithofil atau memijat di dasar perairan berbatu, psammophil memijat di pasir, pelagophil memijat di perairan terbuka, dan ostracophil memijat pada cangkang hewan mati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Ferry Bandiwardana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus reproduksi. Siklus reproduksi atau pemijahan ikan ini berhubungan erat dengan perkembangan gonad, terutama pada ikan betina. Ikan mempunyai reproduksi tahunan yang memacu perkembangan gonad dan dipertahankan siklusnya selama ikan mampu bereproduksi. Siklus reproduksi ikan bersifat endogenes dan ketika disinkronkan dengan musim akan memberi isyarat pada otak untuk merespon kondisi lingkungan tersebut. Proses pemijahan adalah proses yang ditujukan oleh suatu spesies ikan dalam bentuk tingkah laku melalui perkawinan. Pada ikan air tawar yang hidup di air tropis, terlihat bahwa musim memijah ikan lebih panjang waktunya. Menurut Bail pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa umumnya spesies ikan menunjukkan siklus reproduksi tahunan atau anual, tengah tahunan binual, dan siklus reproduksi akan tetap berlangsung selama siklus reproduksi masih normal. Menurut Law-Mechonel pada tahun 1975 menyatakan bahwa berdasarkan pola pemijahannya ada 4 tipe reproduksi ikan air tawar yang mengisi perairan tropis, yaitu yang pertama tipe Big Bang spawner, yaitu spesies ikan yang memijah 1 kali seumur hidupnya. Yang kedua yaitu tipe total spawner, yaitu golongan ikan yang mengeluarkan telurnya secara keseluruhan pada 1 kali memijah. Tipe reproduksi seperti ini mempunyai fekunditas yang tinggi dan musim pemijahan yang terbatas. Untuk tipe yang ketiga yaitu partial spawner atau multi spawner, yaitu ikan yang berpijah di sungai dikaitkan dengan fluktuasi tingginya permukaan air akibat hujan atau banjir. Untuk tipe yang keempat yaitu small brood spawner, yaitu golongan ikan air tawar yang mempunyai fekunditas sangat sedikit dan umumnya spesies ikan yang melindungi telur dan anak di dalam mulutnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Baik, saya Andi Muhammad Safanerian. Saya akan melanjutkan penyampaian teman saya terkait dengan materi masa dan perilaku pemijahan. Pada masa pemijahan,
Ikan memiliki tingkah laku yang khas, terutama interaksi antar ikan jantan dengan betina. Ikan umumnya memijah pada sore hingga malam hari, pada kondisi lingkungan yaitu pada suhu sekitar 26,5 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius, dan pH 6 sampai 8. Sebelum melakukan proses reproduksi, ikan jantan dan ikan betina akan saling berinteraksi. Selanjutnya, ikan jantan akan mengejar betina untuk menarik perhatian sang betina. Setelah ikan betina tertarik, maka ikan jantan akan melipatkan badannya pada tubuh betina, dan saat melipatkan diri, betina melepaskan telur dan jantan mengeluarkan spermanya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, nama saya Nifris Kali Putra. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perkembangan embrio ikan. Embrio ikan berkembang yang pertama dengan cara kehamilan dari hasil pembuahan. Dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi internal dan reproduksi eksternal. Lalu yang kedua adalah pembelahan sel zigot atau cleavage. Yang pertama melalui tahap morula. Yang kedua blastrulasi, yang ketiga gastrulasi, dan yang keempat organogenesis. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi kali ini akan berjudul penjagaan induk terhadap telur dan anak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tatanan Hoirul Ummah. Penjagaan induk terhadap telur dan anak. Ikan merupakan hewan yang mempunyai cara beragam untuk melindungi telurnya. Beberapa cara induk untuk melindungi telurnya yaitu: yang pertama, beberapa jenis ikan bertingkah seperti mengerami telur-telurnya. Mereka menutupi telur-telur tersebut dengan perutnya hingga menetes. Contohnya ikan sembilang betina. Lalu yang kedua, bermigrasi ke perairan tawar atau sungai. Karena terdapat sedikit pemangsa yang hidup di sana, kemudian menguburkan telur-telurnya di dasar pasir sebagai tindakan penjagaan. Contohnya yaitu ikan salmon dan belut Eropa. Yang ketiga, induk ikan menyimpan telur dan anak di dalam mulut, atau yang disebut juga dengan mouth brooders, sebagai tempat perlindungan sampai anak-anaknya cukup kuat dan mampu mempertahankan diri. Selain itu, mulut ikan juga sebagai wadah inkubasi bagi telur-telur ikan, yaitu telur-telur tersebut mendapatkan oksigen yang cukup dari air yang dihisap oleh induk betina induk ikan ketika ia bernafas. Contohnya yaitu ikan nila, ikan kardinal, ikan mujair. Next. Yang keempat adalah induk ikan akan menempelkan telurnya pada tubuhnya. Contohnya yaitu pada Syngnathoides biaculeatus atau ikan tangkur buaya. Pada beberapa jenis ikan jantan yang membawa telur-telurnya. Namun pada jenis lain, ikan betinalah yang berperan membawa telur-telur tersebut. Contohnya yaitu pada ikan tangkur buaya. Ketika masa berpijah tiba, telur-telur dari betina dilepaskan dan ditempelkan dengan suatu zat perekat pada sisi perut ikan jantan. Sehingga apabila telur-telur yang sudah dibuahi kemudian menetas, seolah-olah jantanlah yang melahirkan anak. Contoh lainnya adalah pada kuda Nil. Yang kelima adalah induk betina dan jantan akan menjaga telur dan anak-anaknya yang masih muda. Contohnya yaitu pada ikan jenis angelfish. Lalu yang terakhir adalah induk jantan akan menjaga sarangnya dari pemangsa. Contohnya pada ikan gobi dan ikan pari duri. Berikut merupakan daftar pustaka atau daftar referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi pada kali ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mendiskusikan sesuatu tentang materi pemijahan, bisa mengetik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dari kelompok 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.